Jadi Bung Karno menyiapkan sebelum merdeka, tatkala merdeka, dan setelah merdeka. Walhasil baca cita-cita kemerdekaan, kemudian baca lagi, dalemi lagi, jadikan adat istiadat, jadikan sopan santun, jadikan budi pekertimu dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya ini dari stansa 1 sampai stansa 3. Yang kamu tempat tinggalmu, la uqsimu bihadzal balad, tunjukkan jarimu hadzal balad itu di sini. Anta hillum bihadzal balad, walid wa ma walad. Itu tanamkan, dan tanamkan bukan Nusantara anak-anakku, Indonesia Raya. Jangan terjebak. Yang dipertahankan Indonesia Raya. Karena terjebak oleh Nusantara, maka ada yang ke Kalimantan, Fajar Nusantara. Nusantara itu masa lalu. Pendirinya namanya Panji Gumilang. Ya dari dulu memang orang sesat itu. Panji Gumilang ini memang suka aneh-aneh, suka apa? Suka ini sensasi. Karena ada kawan saya ngajar jadi dosen di sana, cerita ke saya suka sensasi. Bid'ah terbaru pada waktu sholat hari raya kemarin. Apa? Istrinya berjamaahnya sudah pakai jarak berapa meter itu? 1 meter atau 2 meter, istrinya ada di depan. Kalau secara fikih bagaimana? Kalau misalnya sholat berjamaah, ada salah seorang perempuan ada di sini, batal apa enggak? Menurut mazhab Imam Syafi'i tidak batal, asal gak bersentuhan. Kalau sholat sambil pegang-pegang, ya batal karena wudhunya batal kan. Kalau menurut Imam Hanafi, batal itu. Dalam kasus Panji Gumilang perempuan ada di depan. Mazhab Syafi'i tidak batal. Tapi walaupun gak batal itu sesat. Nusantara adalah kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam. Belum ada di dunia, belum ada. Tolong dicarikan, belum ada. Ini yang membedakan, ini yang nanti menjadi diferensiasi ibu kota kita dengan ibu kota negara-negara lain. Ini yang ingin kita bangun. Jadi Nusantara adalah masa depan Indonesia. Kita memang mengharapkan jangan adalah ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh isu-isu agama yang tidak lazim selama ini. Ya, oleh karena itu saya minta Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia membahas masalah ini supaya jangan sampai isu ini ya merebak kemudian menjadi kemarahan dari masyarakat. Jadi saya minta Majelis Ulama dan Kementerian Agama membahas ini ya untuk menenangkan masyarakat apa yang dilakukan oleh kita. Saya harus ada penelitian, pembahasan yang serius ya. Al Zaitun itu kalau dikaitkan dengan NII itu gimana ya saya cara menjelaskannya, itu ada tapi bukan di santrinya. Bukan di dalam. Bukan di ya ada. Kalau ditanya NII-nya itu apa? Sistemnya enggak ada. Bukan sistem pendidikan. Bukan. Tidak Karena sistem pendidikan. tidak. Karena sistem pendidikannya kan harus direstui nama Depak, sama Departemen Pendidikan, ya macam-macamnya ya, komponen-komponen yang legal ya kan. Terus orang juga akan datang ke sana untuk bilang di Al Zaitun mencari NII, ya mau keliling ke sudut manapun di sana, ke sudut yang paling sempit sampai mentok pun nggak akan ketemu. Panji Gumilang beberkan alasan Indonesia tak mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang ternyata menaruh perhatian terhadap konflik di Timur Tengah antara Palestina dan Israel
Bahkan Syekh Al-Zaitun Panji Gumilang pernah menanyakan kepada Am Hendro Priyono yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara soal upaya membangun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Diceritakan pada suatu waktu Pondok Pesantren Al-Zaitun kedatangan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Ribi Awad. Beliau duta besar ingin berkunjung ke kampus Al-Zaitun. Ketika itu masih baru berdiri. Beliau datang ke kampus, berpidato di masjid lalu bertukar cindera mata, ungkap Panji Gumilang. Panji Gumilang dengan Ribi Awad mempunyai hubungan yang begitu akrab. Saking akrabnya dia pun memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada sang duta besar, kenapa Palestina tidak bisa melakukan persahabatan dengan Israel? Tanya Syekh kepada Ribi Awad. Ribi Awad menjawab, apa yang disampaikan jadi suara hati kami, kata Syekh Al-Zaitun menyampaikan apa yang dikatakan Dubes. Kemudian duanya memanjatkan doa mengenai harapan adanya perdamaian antara Palestina dan Israel. Selang beberapa lama Panji Gumilang pun kembali mengundang Ribi Awad untuk datang ke Pondok Pesantren Al-Zaitun guna memperingati 1 Muharram. Kali ini Ribi Awad diminta oleh Syekh Panji Gumilang untuk memfasilitasi duta besar negara Timur Tengah dan Eropa Timur yang punya penduduk muslim agar bisa hadir dalam peringatan tersebut. Panji Gumilang meminta tolong kepada orang yang tepat. Ternyata Ribi Awad adalah koordinator dari para duta besar negara Timur Tengah dan Eropa Timur, sehingga undangan pun dengan mudah tersampaikan. Ternyata kedutaan besar yang negara Islam, ketuanya adalah Ribi Awad, sempat diundang. Ada Dubes Libya, Nigeria, dan berbincang-bincang pada waktunya datanglah para duta besar yang undangannya disampaikan lewat Ribi Awad, bebernya.